Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tahun 2020 bagi partai politik yang diselenggarakan MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor pada Rabu 21 Oktober 2020 memasuki hari kedua dan diisi dengan berbagai sesi materi secara virtual. Wakil Ketua MK Aswanto dalam menyampaikan materi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI menerangkan MK masih mengadili penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 sepanjang belum ada peradilan khusus untuk memeriksa hal ini. Jika telah ada peradilan khusus, maka MK akan dapat berfokus pada pelaksanaan kewenangan pokoknya, yakni pengujian undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah ditegaskan bahwa yang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota adalah peradilan khusus. Aswanto juga menjelaskan putusan MK bersifat erga omnes, bahwa putusan MK mengikat seluruh masyarakat di Indonesia, tidak hanya berlaku bagi yang mengajukan judicial review, namun juga untuk seluruh masyarakat. Sejak diputus MK, sejak itu pula berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Hakim Konstitusi Wahidudin Adams bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra menyajikan materi tentang hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020. Wahidudin mengatakan secara formal dalam peraturan MK nomor 5 tahun 2020 disiapkan untuk menghadapi penyelesaian perkara PHPKada tahun 2020. Berdasarkan PMK tersebut, ada perbaruan perihal pihak terkait yang pada PHPKada sebelumnya adalah pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan. Namun, pada Pilkada 2020 ini, pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu dapat menjadi pihak terkait, dengan catatan pihak terkait tersebut berkepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan pemohon. Menambahkan penjelasan sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyinggung mengenai dalil pasal 158 Undang-Undang Pilkada tentang syarat ambang batas suara yang tidak tercantum dalam PMK karena pasal tersebut akan dibuktikan di MK. Jika pemohon menggunakan dalil pasal 158 karena tidak memenuhi ambang batas, MK akan terlebih dahulu membuktikannya karena MK akan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak termasuk pihak terkait dan Bawaslu serta bukti-bukti dalam berkas sehingga akan dinilai kebenarannya dan diputus oleh MK. Sesi materi lainnya dengan materi tahapan dan mekanisme perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 disampaikan Panitera Muda 2 MK Wiryanto, serta materi teknik dan diskusi penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam penyelisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 disampaikan Panitera Pengganti MK Sukri Asari. Tim Liputan MKTV News melaporkan.